Siapapun yang akan maju menjadi calon gubernur, calon bupati, ataupun calon wali kota pada Pilkada serentak 2024 ini, dan partai politik manapun yang akan mengusungnya, hendaknya tidak mengulangi lagi kesalahan yang pernah terjadi pada Pilpres 2024 dan pada pilkada-pilkada sebelumnya. Kawan Minmot, kita berjumpa kembali dalam program Kata Minmot. Terima kasih untuk Anda yang telah menjadi subscriber setia kami, serta Anda yang sering memberikan like, share, dan komentar. Kita baru saja beristirahat dari kegaduhan politik yang mewarnai pemilu dan Pilpres 2024. Kita sedang menunggu proses perpindahan kekuasaan secara resmi dari Presiden Joko Widodo kepada Presiden terpilih Prabowo Subianto pada 20 Oktober mendatang yang insya Allah akan berjalan aman dan lancar. Sementara itu kita semua, rakyat Indonesia, akan menghadapi lagi pesta politik yang tak akan kalah ramainya dengan pemilu dan Pilpres 2024. Pesta politik itu bernama pemilihan kepala daerah atau Pilkada serentak 2024 yang akan diikuti sebanyak 37 provinsi serta 508 kabupaten dan kota. Tujuannya adalah untuk memilih gubernur dan wakil gubernur, serta bupati atau wali kota beserta para wakilnya. Pemungutan suara pada Pilkada serentak ini rencananya akan digelar pada 27 November 2024. Namun tahapan-tahapannya sudah dimulai sejak Januari tahun ini dan akan mencapai puncak keramaian antara tanggal 25 September hingga 23 November sebagai hari-hari pelaksanaan kampanye. Setelah itu, pencoblosan atau pemungutan suara pada 27 November seperti yang telah disebutkan tadi. Masa pendaftaran pasangan calon gubernur dan wakil gubernur, serta pasangan calon bupati atau wali kota dan para calon wakilnya akan dilaksanakan pada tanggal 27 hingga 29 Agustus dan akan ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum atau KPU pada tanggal 22 September 2024. Meskipun pendaftaran pasangan calon kepala daerah itu masih akan berlangsung beberapa bulan lagi, namun partai-partai politik sudah mulai mengelus-elus jagoannya masing-masing. Para elit partai politik juga sudah mulai menjajaki kemungkinan berkoalisi untuk mendukung calon-calon tertentu. Jadi, jangan heran bila nanti Anda melihat parpol-parpol yang pernah saling berhadapan pada masa Pilpres, pada saat Pilkada mereka bekerja sama dalam satu koalisi. Misalnya, PDIP yang pernah berhadap-hadapan dengan Partai Golkar dan Partai Gerindra pada masa Pilpres, ada kemungkinan bakal ikut mengusung Khofifah Indar Parawansa, yang telah lebih dulu diusung Partai Golkar dan Partai Gerindra untuk maju kedua kalinya menjadi calon gubernur Jawa Timur. Khofifah selain mantan gubernur Jatim, juga mantan ketua tim kampanye daerah atau TKD Prabowo Gibran untuk wilayah Jawa Timur. Strategi koalisi seperti ini sudah merupakan hal yang biasa dalam percaturan politik. Beberapa nama besar yang akan dicalonkan atau kembali dicalonkan juga sudah mulai meramaikan bursa pilkada dan meramaikan berita di berbagai media. Khofifah salah satu di antaranya. Kemudian Ridwan Kamil atau Kang Emil, mantan ketua TKD Prabowo Gibran untuk wilayah Jabar, juga akan maju untuk kedua kalinya menjadi calon gubernur Jawa Barat yang diusung Partai Golkar. Lalu ada nama populer seperti Airin Rahmidiani yang akan maju menjadi calon gubernur Banten. Airin adalah mantan ketua TKD Prabowo Gibran untuk Provinsi Banten dan mantan wali kota Tangerang Selatan. Untuk DKI Jakarta, ada isu bahwa mantan Capres nomor urut 1 Anies Baswedan
yang pernah menjabat Gubernur DKI Jakarta selama 1 periode, juga akan kembali mencalonkan diri menjadi Gubernur Jakarta untuk kedua kalinya. Meskipun sampai saat ini belum ada partai politik yang menyatakan bakal mengusung Anies Baswedan. Namun, kawan Minmot, siapapun yang akan maju menjadi calon gubernur, calon bupati, ataupun calon wali kota pada Pilkada serentak 2024 ini, dan partai politik manapun yang akan mengusungnya, hendaknya tidak mengulangi lagi kesalahan yang pernah terjadi pada Pilpres 2024 dan pada pilkada-pilkada sebelumnya. Masih segar dalam ingatan kita bagaimana polarisasi masyarakat di lingkup nasional yang terjadi pada masa Pilpres. Lalu keterbelahan warga Jakarta yang terjadi pada pilkada yang telah lalu, saat Anies Baswedan dan Sandiaga Uno berhadapan dengan Ahok dan Jarod Saiful Hidayat. Isu agama dan politik, identitas pada waktu itu begitu semarak mewarnai Pilkada DKI Jakarta, sehingga terjadi perpecahan yang luar biasa di kalangan warga Jakarta. Luka-luka politik akibat isu-isu yang kontraproduktif saat itu terasa hingga bertahun-tahun kemudian. Sudah saatnya para calon kepala daerah serta partai-partai politik pengusungnya menanggalkan sentimen-sentimen identitas yang berpotensi memecah belah masyarakat. Pertajamlah adu gagasan dan adu program guna menarik simpati masyarakat yang belum habis kelelahannya akibat Pilpres 2024. Lalu bersiaplah untuk kalah dan menang. Bagi yang menang tentunya jangan jumawa. Bagi yang kalah hendaknya legawa atau legowo dan menerima kekalahannya. Jangan lagi berteriak-teriak tentang adanya kecurangan, kecuali memang ada bukti-bukti yang kuat dan bisa dipertanggungjawabkan mengenai adanya dugaan kecurangan tersebut. Tempuhlah aturan main yang sudah ditentukan undang-undang dengan memberikan kepercayaan kepada KPU dan kalau perlu Mahkamah Konstitusi untuk menjadi wasit pilkada. Jangan menghasut melalui media. Sampai di sini dulu, kawan Minmot. Jangan lupa subscribe, like, share, dan komen. Salam Minmot. Prabowo Gibran, Man of Our Time.